Halo Sobat Ngerti Pajak.id, kembali kita bertemu untuk pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan. Pada kesempatan ini kita akan mengirimkan SPT yang sudah kita isi, ya, sudah kita buat dalam konsep SPT. Selanjutnya akan kita kirimkan. Sebelum melakukan pengiriman, kita terlebih dulu melakukan pengecekan pada nilai induk. Kita melakukan pengecekan pada bagian C nomor 9, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang itu seharusnya sama dengan bagian D nomor 10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kalau kedua bagian ini sudah sama, maka nilai di bagian E nomor 11A ini nanti menjadi nihil atau tidak ada PPh kurang bayar atau tidak ada PPh lebih bayar. Baik, kita lihat di bagian C9 dan D10. Nah, kita lihat di kortek bagian C, di induk bagian C ini nomor 9, kita lihat di bawah ada PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang adalah 79 juta. Selanjutnya kita scroll ke bawah di bagian kredit pajak. Ini nomor 10A. Apakah terdapat PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ini isiannya adalah 79. Berarti sudah sama ya Bapak Ibu teman-teman ya, bahwa bagian nomor 9 sudah sama dengan bagian 10A. Karena kan kita sedang mengisi SPT PPh orang pribadi karyawan yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Nah, selanjutnya kita untuk mengecek di bagian E ya, bagian E untuk PPh kurang atau lebih bayar. Di bagian E nomor 11A, PPh kurang atau lebih bayar ini adalah nilainya 0, berarti nihil ya, tidak ada kurang bayar atau lebih bayar. Kita terus ke bawah ya untuk melakukan penyampaian SPT atau pengiriman SPT. Karena di sini tidak ada kurang bayar sehingga tidak ada pembayaran, jadi bisa kita langsung laporkan ya. Nah, untuk melaporkan kita harus mengisi bagian pernyataan di bagian K ya. Di sini ada kotak kecil, kita harus centang dengan pernyataan, yaitu dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, ini harus dicentang kolom ini ya. Kemudian NPWP sudah otomatis terisi, nama lengkap sudah otomatis terisi. Kemudian kita kesimpulan konsep dan selanjutnya adalah bayar dan lapor. Nah, pada saat kita ngeklik lapor akan diminta untuk mengisi tanda tangan ya. Di sini tanda tangannya adalah kita ya, tanda tangan pembayar pajak atau tanda tangan yang akan melaporkan pajak. Kemudian kode otorisasi DCP ini adalah yang kita miliki pada saat kita pembuatan kode otorisasi ya. Jadi pada saat kita aktivasi, kita waktu pembuatan aktivasi kita juga biasanya selalu membuat kode otorisasi DCP. Kalau misalkan teman-teman belum memiliki, bisa dilihat di video sebelumnya untuk pembuatan kode otorisasi DCP. Kemudian ID penandatangan, ini ID penandatangan diisi dengan otomatis ya. Untuk ID penandatangan ini otomatis keluar. Nah, ini NPWP penandatangan atau NIK penandatangan ya, otomatis keluar. Kemudian kata sandi penandatangan ini diisi dengan pada saat kita pembuatan password, saat pembuatan kode otorisasi ya. Jadi saat kita buat kode otorisasi DCP ini kita diminta untuk membuat password. Nah, password inilah yang kita isikan di sini. Setelah kita isikan, kita simpan dan konfirmasi tanda tangan. Sehingga kita akan dibawa ke halaman berikutnya ya. Jadi sebelum masuk ke halaman berikutnya biasanya ada notifikasi bahwa password berhasil. Kita akan dibawa ke halaman berikutnya. Ini adalah halaman SPT yang disampaikan. Jadi ini ada daftar SPT yang sudah kita sampaikan ya. Kalau yang tadi kita isi adalah SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi untuk masa Januari sampai Desember 2025. Kalau di sebelah kiri kita lihat ada di SPT dilaporkan ya. SPT dilaporkan. Ini sebelumnya pada saat kita mengisi SPT itu masih di konsep. Kemudian setelah kita isi tanda tangan dan kirim, maka akan pindah di SPT yang sudah dilaporkan. Jadi status SPT ini sudah dilaporkannya. Kalau kita geser ke kanan, itu nanti ada
menu, bukan geser ke kanan ya, maaf. Ini kalau kita mau kirim email, kalau kita mau kirim email, ini tanda terima bisa kita kirim email ya, di sebelah tengah yang warna hijau. Atau misalkan kita mau print, ini hasil ini ya, pengiriman kita bisa menu PDF ya. Kita misalkan kirim email, nah, tanda terimanya akan dikirim email. Di sini kita buka email kita ya, kita buka email kita. Di sini ada surat elektronik dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu bukti penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kalau kita klik ini akan muncul informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita pastikan alamatnya adalah @pajak.go.id ya teman-teman ya, jangan ada tambahan yang lainnya. Jadi @pajak.go.id. Kita suratnya di sini, bukti penerimaan elektronik ditampilkan ya di email kita. Kalau kita lihat secara lengkap, ini ada nomor BPE, tanggal BPE, NPWP, nama wajib pajak berarti kita ya, kemudian jenis SPT, tahun pajaknya 2025, masa pajak Januari sampai Desember 2025, status normal, saluran, portal wajib pajak, tanggal terimanya berarti tanggal terima saat dikirim ya. Nah, atau kita juga bisa melihat tanda terima di akun kita ya, di portal DJP. Kita masuk ke portal DJP ini bagian paling kiri, terus kemudian kita pilih dokumen ya. Jadi kita klik dulu portal DJP, baru kita klik dokumen, sehingga kita masuk ke halaman dokumen. Nah, kalau di sini belum ada dokumen yang muncul, kita bisa melakukan refresh di sini ya. Ada anak panah melingkar, kita refresh. Nah, di sini dokumen yang kita miliki akan muncul di sini. Nah, di sini ada tertampil SPT tahunan PP orang pribadi ya. Di sini berarti tanda terima SPT kita ya. Kalau kita geser ke kanan, di sini ada menu unduh. Nah, ini kita bisa unduh tanda terima yang sudah tanda terima atas SPT yang sudah kita sampaikan. Demikian untuk pengiriman SPT tahunan PP orang pribadi. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngertipajak.id.